Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, materi yang kita bahas adalah bab toharoh. Oke, sudah ada yang tahu apa itu toharoh? Ya, jadi toharoh menurut bahasa artinya bersuci. Sedangkan toharoh menurut istilah adalah bersuci atau mensucikan diri dari segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk melakukan suatu ibadah tertentu. Paham? Oke ya, toharoh. Jadi makna toharoh itu seperti itu. Sedangkan toharoh itu menurut syara dibagi menjadi dua. Menjadi dua maksudnya ya. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama toharoh dari najis, yang kedua adalah toharoh dari hadas. Kalau yang pertama itu toharoh dari najis adalah mensucikan tempat kita, pakaian kita maupun badan kita dari segala bentuk najis. Ya, untuk macam-macam najis itu apa saja? Yang pertama adalah darah. Kalau kita terkena darah, mungkin kita menginjak darah ataupun pakaian kita terkena darah, itu segera disucikan. Jadi yang pertama adalah darah. Darah itu najis. Ingat, darah itu najis. Yang kedua adalah utah-utahan, yaitu ketika kita muntah, itu untah-untahannya itu adalah najis, barang najis. Jadi kalau terkena harus segera dibersihkan. Yang ketiga adalah homer atau minuman keras. Jadi minuman keras itu adalah bentuk najis. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsinya. Barang itu najis, jadi jangan sampai kita gunakan. Dan yang keempat adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur. Jadi segala sesuatu apapun itu merupakan najis. Oke, paham ya untuk najis? Yang kedua, kita akan membahas tentang toharoh dari hadas. Kalau hadas itu dibagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu bersucinya dengan cara berwudu. Kalau hadas besar itu cara mensucikannya dengan mandi. Kalau tidak ditemukan air, maka kedua hal ini bisa diselesaikan dengan cara tayamum. Ya, paham? Oke, paham ya? Untuk jenis-jenis najis tadi, kalau cara mensucikan najis itu beda lagi. Najis itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah najis mughaladhah atau najis besar. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis tengah-tengah. Yang ketiga adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Oke, kita bahas ya. Yang pertama adalah najis mughaladhah. Kalau najis mughaladhah itu adalah najis besar. Yang termasuk najis mughaladhah itu adalah anjing. Kalau kita, badan kita maupun pakaian kita, tempat kita terkena dari jilatan anjing ini, berarti termasuk najis. Dan cara mensucikannya itu dibasuh 7 kali. Dan salah satu dari ke-7 basuhan ini itu diselani dengan lebu. Jadi menggunakan lebu. Kalau sudah bersih dikasih lebu, terus dibasuh lagi dengan air. Jadi pokoknya 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan lebu. Oke, paham ya? Oke, kita teruskan. Untuk yang ketiga itu kita loncati dulu langsung ketiga. Jadi nanti biar kita mudah untuk mencermatinya. Jadi yang ketiga itu adalah najis mukhafafah. Kalau najis mukhafafah itu adalah najis ringan. Yang termasuk ke dalam najis mukhafafah ini termasuk kencing anak
kencing bayi laki-laki yang umurnya itu kurang dari 2 tahun dan belum pernah makan apapun, makan segala sesuatu apapun kecuali dari air susu ibunya. Maka kencingnya ini atau air kencingnya itu merupakan najis ringan. Jadi kalau terkena di pakaian kita maupun tempat kita itu hanya cukup dengan diperciki air itu sudah suci, gitu ya. Oke, yang kedua kan tadi yang ketiga, yang kedua adalah najis mutawasitoh. Jadi kalau najis mutawasitoh ini adalah najis tengah-tengah. Jadi tengah-tengah antara mughalladah dan mukhafafah. Nah, untuk najis yang tergolong najis mutawasitoh ini adalah najis-najis yang terkecuali, yang tergolong kecuali dari najis mughalladah dan mukhafafah. Jadi kalau barang-barang kecuali najis mughalladah yang tergolong najis mughalladah atau mukhafafah itu berarti najis mutawasitoh. Dan cara untuk mensucikannya cukup dengan satu basuhan. Kalau satu basuhan itu sudah hilang najisnya, maka sudah dikatakan suci. Oke, itu ya untuk tentang toharoh. Jadi toharoh itu mensucikan diri, mensucikan tempat kita, badan kita, pakaian kita dari segala sesuatu apapun yang dapat menghalangi kita dari untuk melakukan ibadah. Jadi yang menghalangi kita untuk melakukan ibadah itu yang dinamakan toharoh, bersuci atau mensucikan segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk melakukan suatu ibadah tertentu. Oke. Untuk materi kita cukup itu saja dulu, dipahami dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.